Om Swastiastu. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah latihan tentang bentuk-bentuk suara atau huruf vokal dalam Dewanagari. Pada video kali ini kita akan lanjutkan latihan kita. Ya, pada latihan kali ini kita masih tetap belajar tentang huruf-huruf atau bentuk-bentuk huruf Dewanagari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk huruf Wianjana. Bentuk huruf Wianjana terdapat beberapa jenis, yaitu seperti Pancawalimuka, Antastaha, Usmanaha, dan juga aspirat. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang Wianjana yang tergolong ke dalam Pancawalimuka. Ya, golongan Pancawalimuka terdiri dari 25 konsonan yang dibedakan atas 3 jenis konsonan dan dikelompokkan ke dalam 5 dasar ucapan. Yaitu 3 jenis konsonan, ada konsonan tajam, konsonan lembut, dan konsonan nasal. Lalu 5 dasar ucapannya apa saja? Ya adik-adik, 5 dasar ucapan dalam Pancawalimuka yaitu ada golongan konsonan yang tergolong ke dalam gultural atau kantil, selanjutnya palatal atau talawiyah, selanjutnya ada juga lingual atau murdania, dental atau juga sering disebut dengan dantil, serta yang terakhir ada labials atau juga sering disebut dengan ostia. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang Pancawalimuka yang tergolong ke dalam gultural. Apa itu gultural? Ya, gultural atau kantil adalah suara yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke langit-langit dekat kerongkongan, seperti ka, kaha, ga, gaha, dan nga. Lalu bagaimana bentuk hurufnya adik-adik? Ya, ayo kita pelajari satu persatu bentuk-bentuk huruf yang tergolong ke dalam Pancawalimuka berdasarkan ucapan gultural. Yang pertama kita akan belajar huruf K. Bagaimana bentuknya? Ya, ayo kita lihat. Ya, inilah bentuk huruf K. Adik-adik, ayo kita belajar untuk menulisnya. Yang pertama, mari kita buat garis vertikal. Selanjutnya, kita buat S secara terbalik dan diakhiri dengan menutup dengan garis horizontal di atasnya. Ya, selanjutnya kita akan belajar huruf atau bentuk huruf KH. Bagaimana bentuknya? Ya, bisa dilihat adik-adik. Beginilah bentuk huruf KH. Ya, ayo kita belajar untuk menulisnya. Yang pertama, mari kita buat garis vertikal lalu lengkung sedikit menurun. Nah, selanjutnya kita buat garis vertikal lagi di sebelah kanannya dan di tengah-tengahnya kita buat seperti lingkaran. Sudah? Nah, kita buat seperti perut ya di tengah-tengahnya adik-adik. Lanjut, baru kita akhiri dengan garis horizontal menutupi di atas bagian. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar huruf G. Bagaimana bentuknya? Nah, adik-adik bisa lihat ya bentuk huruf G seperti ini. Yuk, mari kita belajar untuk menulisnya. Adik-adik, yang pertama kita buat garis vertikal di sebelah kiri, lalu ada coret sedikit naik ke sebelah kiri. Sudah? Selanjutnya baru kita buat garis vertikal lagi satu di sebelah kanannya. Dan lebih panjang dari garis yang sebelah kirinya ya adik-adik. Selanjutnya baru kita tutup dengan garis horizontal di atasnya.
Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar huruf GH. Bagaimana bentuknya? Ya. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk menulisnya. Adik-adik, yang pertama saat menulis huruf GH, kita buat seperti angka 3, namun agak miring sedikit ya adik-adik, agak serong. Selanjutnya, baru kita buat garis vertikal di sebelah kanannya dan mengenai ujung dari angka 3 itu ya. Selanjutnya baru kita tutup dengan garis horizontal di atasnya. Baik adik-adik, setelah kita belajar huruf G, sekarang kita belajar huruf Ng. Ya, huruf Ng ini bisa kita lihat adik-adik, beginilah bentuknya. Cukup mudah ya. Mari kita coba untuk mempraktekkannya. Pertama, mari kita buat seperti S. Sudah. Nah, selanjutnya kita tambahkan titik di sebelah kanannya, baru kita tutup dengan garis horizontal di atasnya. Sudah. Nah, beginilah bentuk Ng. Adik-adik, selanjutnya kita belajar ke dasar ucapan yang kedua atau bentuk-bentuk huruf pada dasar ucapan talawiyah atau juga sering disebut dengan palatal. Ya adik-adik, apa itu palatal? Palatal adalah suara yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke langit-langit lembut seperti ca, caha, ja, jaha, dan nya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk huruf dari golongan dasar ucapan palatal ini? Ya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah huruf ca. Begini bentuk hurufnya. Sudah? Ayo kita coba untuk menulisnya. Yang pertama, kita buat garis horizontal setengah. Selanjutnya kita menurun, membuat seperti setengah lingkaran dan dikit naik adik-adik, cukup. Selanjutnya baru kita buatkan garis vertikal mengenai ujung dari titik tadi. Ya, sudah. Selanjutnya baru kita buatkan garis horizontal di atasnya dan menutupi garis vertikal tersebut. Ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke huruf CH. Bagaimana bentuk huruf CH? Oke, cukup mudah ya. Ayo kita coba. Nah, adik-adik, mari kita buat dari seperti angka 3 terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita lewatkan dan kita buat lingkaran sedikit. Sudah? Baru kita tambahkan garis vertikal mengenai lingkaran tersebut. Dan kita tutup dengan garis horizontal di atasnya. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Kita sekarang belajar huruf ja. Bagaimana bentuk huruf ja? Adik-adik, ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama, kita buat seperti C, tapi terbalik ya adik-adik. Kita buat cukup. Nah, kita lanjutkan garis horizontal lagi. Sudah, baru kita buatkan garis vertikal. Baru kita tutup dengan garis horizontal di atasnya. Oke, adik-adik, kita lanjut ke JH. Bagaimana bentuk huruf JH? Ya. Nah, adik-adik, yang pertama ayo kita coba untuk melatihnya. Yang pertama, ayo kita buat seperti S ya adik-adik. Nah, seperti S, selanjutnya baru kita buatkan garis horizontal di tengah-tengahnya. Baru kita tutup dengan garis vertikal mengenai garis horizontal tersebut dan diakhiri dengan menutup dengan garis horizontal di atasnya. Ya. Sudah? Selanjutnya kita lanjut ke aksara nya. Bagaimana bentuk aksaranya? Oke.
Ya, cukup mudah ya adik-adik. Nah, kita buat pertama seperti huruf C, tapi terbalik di tengah-tengah posisinya adik-adik. Selanjutnya baru kita buatkan garis horizontal, dan baru kita menutupnya dengan garis vertikal. Dan diakhiri dengan garis horizontal menutup di atasnya. Oke adik-adik. Adik-adik, untuk video kali ini sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk wianjana pada dasar ucapan lingual, dental, dan labial kita akan pelajari pada video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga jarak dan mobilitas kita. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Bye-bye.